ibu tirinya. Atas isu miring yang beredar tersebut, TR akhirnya buka suara. Dalam rekaman suara dari Sukabumi Update di Instagram, beredar pengakuan dari diduga TR, ibu tiri korban. Dalam penjelasannya, TR menyebut bahwa NS meninggal karena mengidap penyakit parah yakni kanker darah. Dirinya disalahkan atas tewasnya NS, TR menceritakan awal mulanya. Kata TR, yang pertama kali memviralkan kematian NS adalah ayahnya sendiri, Anwar Satibi dan rekannya Haji Isep. Beda dari narasi yang diungkap Anwar, TR menyebut bahwa korban diinterogasi sang ayah saat dalam keadaan sekarat. Karenanya ada kesalahpahaman saat korban ditanyai soal penganiayaan. Terkait dengan alasan NS menyebut, "Mama," saat ditanya siapa yang menyiksanya, TR mengurai alibi. Katanya alasan NS memanggil-manggilnya dan menunjuknya saat ditanya soal penganiayaan itu dimaksudkan agar dirinya yang menjelaskan soal penyakit, bukan berarti ia pelakunya. Syok disebut sebagai pelaku penganiayaan anak tiri, TR pasrah. Namun diungkap TR, ia tidak terima saat kematian anaknya diviralkan. Ngotot, TR menyebut bahwa memviralkan kematian NS tidak akan mengembalikan nyawanya. Sembari berbicara dengan nada tinggi, TR pun mengungkit soal uang dan tenaga yang ia keluarkan demi mengubur korban. Sebelumnya terkait dugaan penganiayaan dilakukan oleh TR, paman korban sempat mengurai cerita mengejutkan. Paman korban, Isep Mahesa menyebut bahwa awal mula kejadian saat ayah korban, Anwar Satibi dikabari bahwa putranya sakit parah. Langsung datang ke rumah sakit, Anwar kaget melihat tubuh anaknya terluka parah dan melepuh. Padahal sebelumnya Anwar mengetahui kondisi putranya itu dalam kondisi sehat dan ceria bahkan sempat mengajak korban jalan-jalan naik mobil. Diungkap Isep, Anwar semakin terkejut usai mendengar penjelasan dari dokter. Bahwa kata dokter NS terindikasi mengalami tindak penganiayaan. Isep yang ada di rumah sakit pun langsung bertanya ke korban soal siapa yang menganiayanya. Dengan sigap NS menunjuk ibu tirinya sebagai diduga pelaku penganiayaan dirinya. Kata NS, ia disuruh minum air panas oleh ibu tirinya serta mendapatkan kekerasan lainnya. Izin konfirmasi, bisa diceritakan nggak Bu terkait anak NS itu yang meninggal itu Bu? Sakit aja, sakit panas. Kalau kemarin sih ada informasinya dari saksi Pak Surahmat yang diperiksa, yang di BAP di Polsek, tapi tidak memberikan ya bukti otentiknya, hanya melihat dari HP kalau anak itu didiagnosa kanker darah, leukemia autoimun, begitu informasinya itu aja. Jadi pure sakit penyakit. Kalaupun itu ada kulit itu Yang akibat itu, dari Bu. panas. Iya, itu akibat dari panas dalam aja. Iya, Pak. Iya, dari panas dalam karena kanker darah itu informasi dari saksi kemarin itu begitu. Di media sosial kan cenderung banyak netizen yang mengarah ke ibu. Itu seperti apa, Bu? Iya. Ya, jadi itu mungkin bapaknya waktu itu sebelum ada diagnosa yang sebenarnya, jadi bapaknya itu ya kelihatannya gitu langsung video dikirim ke Pak Ustadz guru ngajinya, terus sama Pak Ustadz guru ngajinya diteruskan lagi ke Pak Haji Isep. Nah, Pak Haji Isep langsung datang ke situ, langsung interogasi anak, ya biar ngaku begini begitu. Padahal anak itu kan sudah dalam keadaan sakarat lah gitu, udah dalam Kritis, keadaan ya? palayaran. Iya, jadi kan mungkin itu mamah-mamah itu kalau menurut saya dan yang lain itu karena manggil aja sesama, mungkin biar saya yang menjelaskan atau apa gitu, namanya anak udah selang-seling mungkin Pak. Nah, belum ada apa-apa langsung diupload, mungkin termasuk sama Pak Haji Isep di share ke grup sana sih. Nah, akhirnya ya itulah sama netizen digoreng kayak begitu. Katanya pernah bertengkar sama anak angkat ibu ya? Apa anak asli? Oh, itu sama anak angkat, tapi ya itu namanya bertengkar itu aja, namanya anak-anak, udah biasa, bukan sekali itu aja, ya namanya anak saudara kan gitu, ada perselisihan paham, ya suka baik-baikan lagi kan gitu. Sekarang udah menyoroti ke ibu, netizen semuanya gitunya, mengarahnya. Sikap ibu bagaimana Bu? Seperti apa Bu? Ya kalau saya kan pasrah aja. Allah yang maha tahu kan gitu. Kalau memang ini membuat anak saya tenang,
ya apa boleh buat. Aturan aturan di Indonesia ini, aturan negara atau aturan manusia kan bisa dirubah, bisa dibuat-buat. Kalau aturan Allah kan tidak. Ya saya pasrah aja gitu. Ya mudah-mudahan aja ada keajaiban, mudah-mudahan kebenaran bisa diperlihatkan gitu. Pokoknya ini kan gini Pak, kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada. Saya berduka ini. Iya, Apa iya. dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi. Anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya kan gitu? Oke. Jangan menjadi pahlawan kesiangan gitu. Giliran saya tahlil ke kiai yang ngali kubur, yang ini yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang. Saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan sok sumbang. Urusin tuh sampai anak itu dikurbankan, diekakan, dikasih rumah pulasaranya, pusarannya di kuburan. Kan Iya, harusnya begitu. Bukan Oke. digoreng di media sosial. Begitu Betul. kalau benar-benar sayang ke anak. Apalagi sekarang udah almarhum, sok doain, kasih rezeki, kasih wakaf untuk anak. Ini takdirnya anak saya sudah sampai di sini. Iya. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan, apalagi sampai ada yang menjadi korban pidana ini itu. Tidak ada, anak meninggal ini takdirnya dan ini karena anaknya. Itu aja. Oke. Jangan lupa subscribe ya.